Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot. Kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini tentu saja kita akan melanjutkan cerita Sentot dan Edi yang terperangkap di masa lalu tapi bingung untuk kembali ke masa depan. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi teman-teman yang dari kemarin bertanya-tanya kenapa sih ceritanya nggak tayang tiap hari, jadi saya mohon maaf ya untuk cerita Sentot dan Edi ini belum bisa tayang setiap hari. Karena dari mulai awal bulan itu kondisi fisik saya rada kurang enak ya, terkena flu dan sampai sekarang ini bahkan masih ada sisa-sisa ya suara yang serak-serak dan juga nafas yang rada berat lah. Jadi mohon maaf kalau cerita dari Sentot ini tidak bisa saya bacakan setiap hari. Jadi buat teman-teman, saya juga doakan semoga kalian selalu sehat. Yang sedang sakit juga diberikan kesembuhan segera. Karena memang cuacanya akhir-akhir ini emang rada sedikit nggak tentu ya. Kadang panas banget, tiba-tiba langsung hujan deras. Dan oh iya, untuk teman-teman yang mungkin juga bertanya tentang lagu yang ada di akhir video itu, lagunya siapa sih? Itu merupakan lagu yang saya buat dari AI ya. Jadi lagu itu bisa kalian gunakan atau dengarkan secara gratis. Kalian bisa download aja di ini channel YouTube AAGC Song atau AAG Song gitu. Ada Apa Gerangan Song. Jadi di sana itu ada beberapa lagu yang sudah saya upload yang pernah saya gunakan sebagai tema atau lagu-lagu untuk soundtrack dan di ending video. Kalian yang mau bisa download lalu setel dimanapun kalian berada. Ya sudah, langsung saja kita lanjut ke cerita berikutnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Subuh itu harusnya seperti biasa, dingin, lengang, dan damai. Langit masih diselimuti kabut tipis. Aroma embun basah bercampur wangi tanah yang semalam diguyur hujan masih terasa menyusup ke hidung. Di kejauhan, suara ayam jantan baru beberapa kali berkokok, seolah ragu untuk membangunkan dunia yang masih tertidur. Di dalam rumah Rusdi, semua penghuni masih terlelap. Sentot bahkan mendengkur pelan di pojokan, membungkus dirinya dengan sarung lusuh yang sudah nyaris tak layak disebut selimut. Edi tidur meringkuk di dekat pintu. Sementara Rusdi yang baru kemarin menjadi ayah tidur di samping Prapti dan bayi mungil yang masih berbalut kain jari. Namun hening itu tiba-tiba pecah. Suara hentakan keras di pintu depan membuat semua orang terlonjak. Dari luar terdengar langkah berat, serentak dan teratur. Bukan suara satu dua orang, ini banyak. Sebelum siapapun sempat bertanya, pintu rumah dihempas, terbuka dengan kekuatan penuh. Kayu pintu itu berderit, engselnya bergetar. Masuklah sosok-sosok berpakaian serba hitam. Celana kain longgar, kain hitam menutup wajah mereka hingga hanya mata yang terlihat. Di tangan mereka ada pentungan. Beberapa bahkan membawa celurit. Mata mereka menatap tajam seperti hewan yang menemukan mangsa. "Semua pemuda, keluar sekarang!"
bentak salah satu dari mereka. Suaranya berat dan memantul di dinding. Prapti memeluk bayinya erat, tubuhnya gemetar. Sentot yang masih setengah sadar berdiri dengan mata terbelalak. Loh, ini apa ada yang ulang tahun? Kok jam segini ada yang kasih surprise? Ucapnya polos sebelum sebuah tangan kasar menarik kerah bajunya. Edi mencoba bertanya, "Ini ada apa, Zuk?" Tapi sebuah tamparan keras membungkamnya. Rusdi yang masih lemah pasca begadang semalaman pun dipaksa berdiri. Mereka bertiga diikat tangannya dengan tali kasar. Lalu mata mereka ditutup dengan kain hitam. Suara ibu-ibu dari rumah sekitar mulai terdengar. Menangis, menjerit, memohon agar anak mereka dilepaskan. Dari celah kain penutup mata, Sentot hanya bisa melihat samar bayangan hitam di setiap pintu rumah. Suara pintu yang dihantam, tangisan anak kecil yang ketakutan, teriakan seorang bapak yang mencoba melawan, namun langsung dipukul jatuh. Di luar, para pemuda kampung sudah dikumpulkan di tanah lapang tengah desa. Mereka dipaksa berlutut. Suara teriakan dan hentakan sepatu membuat suasana semakin tegang. Tidak lama, sebuah pick-up butut tapi besar berhenti di pinggir lapang. Bak belakangnya terbuka lebar. "Masukkan mereka semua!" perintah seorang yang sepertinya pemimpin mereka. Satu persatu pemuda diseret ke arah kendaraan. Tangan diikat, mata tertutup. Mereka dilempar begitu saja ke bak belakang. Suara tubuh menghantam lantai besi bak terdengar berkali-kali. Sentot sempat mengeluh, "Aduh, pelan-pelan dong. Ini pantat saya bukan karung beras." Tentu saja tidak ada yang peduli. Pick up itu mulai melaju. Rodanya memantul di jalan tanah. Guncangan membuat para pemuda saling bertuburkan. Hanya suara nafas mereka yang terdengar, berat dan terengah. Aroma karat besi bak bercampur dengan bau keringat. Tidak ada yang tahu mereka akan dibawa kemana. Satu-satunya yang jelas, mereka sedang dibawa pergi jauh dari kampung, di bawah perintah yang mereka tak mengerti. Dan di kampung, Gino yang saat ini sedang buang air di belakang rumah hanya bisa mengintip dari balik semak, menyaksikan seluruh peristiwa itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu pagi ini kampungnya sudah tidak sama lagi. Pick up melaju menembus jalan tanah yang basah oleh embun. Di bak belakang, para pemuda kampung hanya bisa duduk dan terhuyung-huyung akibat guncangan. Kain penutup mata membuat mereka tak tahu ke arah mana mereka dibawa. Hanya deru mesin dan sesekali suara ranting patah yang terdengar. "Waduh, ini surprise-nya terlalu surprise," keluh Sentot. Tidak ada yang menanggapi. Semua terdiam dengan nafas berat. Mas, kita mau ada acara apa ini?" Sentot masih ngoceh. Edi yang duduk di sebelahnya berbisik tajam, "Tot, diam, ntar kamu malah dihajar." "Mana ada orang diam ketika diculik, mumpung mulut belum dibungkam, teriakan kebenaran." Salah satu centeng di belakang bak yang berdiri sambil memegang pentungan menoleh. "Mulutmu itu bocah, diam." Sentot langsung memasang wajah polos meski matanya tertutup kain. "Iya pak, tapi ada apa ini pak? Kalau bapak menculik saya demi tebusan, gak akan dapat pak. Orang biung saya susah dihubungi." Si centeng hanya mendengus kesal. Tapi beberapa pemuda yang ikut tertangkap masih mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Tiba-tiba pick up menghantam lubang besar. Semua tubuh di bak terangkat lalu jatuh keras. "Waduh, paha kiri saya menimpa lutut orang. Siapa ini?" teriak Sentot. "Itu kakiku, Tot," jawab Rusdi dengan nada kesal. "Ya Allah, maaf, nanti saya pijitin kalau kita udah nggak diikat." Guncangan demi guncangan membuat percakapan berhenti. Di kejauhan, suara kokok ayam sudah tak terdengar, diganti oleh suara burung hantu dan gesekan ranting. Mereka jelas dibawa jauh dari kampung. Pick up terus melaju, meninggalkan kampung yang perlahan tenggelam dalam kabut subuh. Jalan tanah yang tadinya sempit kini mulai melebar, berganti menjadi aspal dingin yang licin oleh embun.
Di bak belakang, ikatan tali goni di tangan para pemuda sudah membuat pergelangan mereka perih. Kain penutup mata menambah sesak di kepala. Sentot menggeleng-geleng, mencoba mengatur posisi duduknya. Astaga, ini pantat udah kayak papan triplek, mati rasa semua. Rusdi mendengus. Tot, tolong diam sebentar, kita nggak tahu ini dibawa kemana. Kita coba tanya mereka saja mas, kemana akan dibawa. Ini anak gak paham konsep diculik apa gimana sih? Masa disuruh nanya ke penculik mau kemana? Emang dia kondektur? Kalau gitu kita tanya masinisnya. Edi menahan nafas, mencoba menenangkan dirinya. Sementara Centeng yang berjaga di bak belakang sesekali memukul lantai besi dengan pentungan, menandakan mereka harus diam. Di kejauhan Gino masih berusaha mengikuti. Nafasnya sudah terengah-engah. Jalan tanah yang dilewati tadi sudah berakhir, berganti jalan besar. Pick up itu semakin kencang, debu tipis mengepul di belakangnya. Gino tahu begitu masuk jalan besar, dia tidak akan bisa mengejar. Astaga, mereka bawa ke arah timur. Kalau sudah ke jalur besar, wassalam ini, gumamnya. Ia berhenti di tepi jalan, hanya bisa menatap lampu merah pick up itu semakin mengecil, lalu hilang di telan kabut. Perjalanan semakin terasa panjang. Suara jangkrik perlahan menghilang, berganti dengan suara angin berdesir kencang. Udara semakin dingin menusuk tulang, membuat nafas para pemuda terlihat dalam bentuk uap tipis. Waduh Ed, kok lama nggak sampai-sampai ya? Boleh nggak ya aku turun dulu buat pipis? Kamu pikir kita lagi karya wisata? Pick up melewati jalan berkelok. Para pemuda yang duduk saling berhimpitan mulai merasakan badan mereka terlempar ke kanan dan ke kiri mengikuti laju kendaraan. Dari suara dan getaran, jelas bahwa mobil mulai mendaki jalan menanjak. Wah, ini tanjakan. Apa kita dibawa ke Gunung Lawu ya? Kalau iya, aku mau minta tolong biung. Celtuk Sentot mencoba memecah ketegangan. Kalau benar biungmu ada di Lawu, mungkin sekarang pasangannya adalah kakek buyutnya Ali Tot. Gak kenal sama kamu. Berarti percuma aku ketemu biung. Tidak ada yang menjawab. Tapi di balik kain penutup mata, sebagian dari mereka menahan rasa takut bercampur bingung. Tidak ada yang tahu tujuan mereka. Tapi jelas ini bukan sekedar dibawa ke markas Centeng di kampung sebelah. Perjalanan sudah lebih dari berjam-jam, dan udara yang semakin tipis menandakan mereka mulai berada di ketinggian. Sesekali terdengar suara air mengalir deras, mungkin sungai gunung. Jalan yang sempit dan tikungan tajam membuat ban belakang pick up beberapa kali slip, memaksa Centeng di bak belakang berpegangan erat. Sentot dengan suara pelan tapi cukup terdengar berkata pada Edi, Ed, kalau ada salah-salah kata selama kita kenal, kamu mohon maaf. Terbalik Tot, harusnya aku minta maaf. Ya sudah, aku maafkan. Loh, kok kenapa jadi aku yang minta maaf? Gak apa-apa Mas Edi, minta maaf duluan itu lebih baik. Bukan masalah siapa yang minta maaf duluan Mas Rusdi. Tapi tadi si muka belut ini salah ucap, terus aku benerin. Kenapa jadi aku minta maaf sekarang? Rusdi memutar kepala meski matanya tertutup kain. Memangnya mukamu kayak belut Tot? Ya kadang-kadang. Centeng yang sejak tadi diam akhirnya memukul lantai bak lagi. Diam. Sekali lagi kamu bicara, tak buang kamu ke jurang. Sentot mengangkat tangan terikatnya. Pak, boleh kita mampir rest area? Saya mau pipis. Tahan pipismu. Kalau nggak tahan, tak potong burungmu. Tuh Ed, jangan ya. Kenapa jadi aku? Pick up akhirnya meninggalkan jalan aspal, masuk lagi ke jalur berbatu yang menanjak. Suara mesin meraung lebih keras menandakan beban berat yang dibawa. Aroma tanah basah dan dedaunan gunung mulai tercium, bercampur dengan udara dingin yang menusuk. Perjalanan ini terasa seperti tak berujung. Sebagian pemuda sudah kehilangan rasa pada kaki dan tangan mereka karena tali yang terlalu kencang. Beberapa hanya bisa menunduk berdoa dalam hati. Di atas pick up, Sentot masih mencoba mencuri kesempatan berbicara meski pelan. Ed,
sebelum Ijal menjemput. Ajal, Tot? Siapa lagi Ijal? Iya, Ed. Sebelum ajal menjemput, tolong jujur satu hal. Apakah kau senang sudah mengenalku? Edi terdiam. Momen ini membuatnya bersedih. Iya, Tot. Walaupun kamu itu menyebalkan, aku sangat senang bisa mengenalmu. Kok aku biasa aja ya? Ngapain kamu tanya kalau kamu biasa aja, Tot? Bikin orang emosi aja. Rusdi hanya menghela nafas panjang. Edi menunduk berusaha menahan rasa kesalnya. Perjalanan belum selesai dan mereka sama sekali tak tahu bahwa di ujung sana, di kaki gunung di Jawa Timur yang jauh dari kampung mereka, sebuah tempat asing sudah menunggu. Perjalanan terasa tak ada ujungnya. Langit perlahan berubah dari abu-abu pagi menjadi biru pucat, lalu mulai memerah ketika matahari condong ke barat. Para pemuda di bak belakang sudah hampir tak merasakan kaki mereka sendiri. Tali goni yang mengikat pergelangan terasa semakin menyakitkan. Kain penutup mata membuat mereka kehilangan arah sama sekali. Ketika matahari mulai tenggelam di balik punggung gunung, pick up itu perlahan melambat. Suara mesin yang meraung sejak tadi kini berganti deru berat yang sesekali tersendat. Jalan di depan mereka semakin sempit dan dipenuhi akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Ban belakang beberapa kali terperosok, memaksa sopir berhenti. Sentot mengangkat wajah mencoba mencium bau sekitar. Wah, ini bau hutan. Kalau gini terus, jangan-jangan kita mau dibikinin acara kemah. Centeng di bak belakang langsung menegur. Bukan urusanmu. Jadi orang kok galak bener, dikit-dikit bentak-bentak kayak Pak Suseno. Siapa itu, Tot? Itu Ed, Pak tentara. Kalau baris suka bentak-bentak. Itu bukan bentak-bentak, emang dia harus teriak biar kedengeran. Akhirnya pick up berhenti total. Terdengar suara pintu mobil dibanting dari depan. Beberapa centeng berjalan ke belakang, lalu satu persatu para pemuda dipaksa turun. Tanah di bawah kaki terasa gembur, dingin, dan sedikit licin oleh lumut. Udara berubah drastis. Jalan! Bentak salah satu centeng. Dengan mata masih tertutup, mereka didorong untuk berjalan masuk ke hutan. Setiap langkah diiringi suara ranting patah, dedaunan yang terinjak, dan desiran angin yang menyapu pucuk pohon. Edi tersandung akar besar, nyaris jatuh. Sentot yang berjalan di belakangnya ikut menabrak. Waduh Ed, kalau mau tidur nanti aja, jangan ketika jalan. Siapa yang mau tidur? Orang aku kesandung. Bisik Edi tetap melangkah. Perjalanan menembus hutan berlangsung cukup lama. Bau tanah basah semakin pekat dan suara air gemericik terdengar entah dari arah mana. Sesekali hembusan angin membawa aroma bunga hutan yang tajam. Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Langit sudah gelap dan hanya suara langkah kaki yang memecah kesunyian. Akhirnya rombongan itu berhenti. Para pemuda merasakan tanah yang lebih rata di bawah kaki mereka. Kain penutup mata belum dilepas, tapi dari gema langkah centeng di sekitar, mereka tahu bahwa tempat ini jauh lebih terbuka dibanding hutan tadi. Kain penutup mata dicopot. Seketika, mereka melihat sebuah bangunan besar berdiri di tengah hutan. Bentuknya seperti rumah lama dengan dinding lapuk, tapi ukurannya tak biasa. Lebih lebar dan tinggi dari rumah penduduk kebanyakan. Atapnya runcing. Sebagian gentengnya sudah retak dan berlumut. Tidak ada jendela yang terbuka. Semua rapat dan tertutup. Mereka digiring masuk ke dalam. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah aula besar yang gelap. Hanya sedikit cahaya senja yang masuk dari celah genteng memantulkan debu-debu yang berterbangan. Di sekeliling aula ada beberapa pintu kayu yang tertutup rapat. Tidak jelas apa yang ada di baliknya. Bau pengap menyeruak, bercampur dengan aroma kayu tua dan sedikit bau anyir yang membuat bulu kuduk meremang. Para pemuda disuruh duduk bersila di tengah aula. Centeng kemudian mengikat mereka lagi. Kali ini kaki juga diikat bersama tangan, membuat gerak semakin terbatas. Tidak ada obor, tidak ada damar, tidak ada lampu.
hanya kegelapan yang semakin menelan ruangan itu ketika matahari sepenuhnya tenggelam. Dari luar terdengar bunyi rantai besar dikaitkan ke pintu utama. Kunci berderit, lalu pintu dikunci dari luar. Mereka kali ini benar-benar terperangkap. Eddie berbisik lirih. "Todd, kita di mana ini?" Sentot menjawab pelan. "Aku nggak tahu, tapi kamu tenang aja, Ed. Ada Sentot Man di sini. Kamu ingat, aku punya kekuatan datang bulan. Keluarkan sekarang kalau emang ada." "Bulannya belum datang, Ed." Tidak ada yang tertawa kali ini. Suasana benar-benar gelap, mencekam, dan penuh ketidakpastian. Satu-satunya yang terdengar hanyalah nafas teratur para pemuda, dan sesekali bunyi aneh dari salah satu pintu di pinggir aula, seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Malam turun seperti tirai hitam pekat, menutup seluruh bangunan itu dari cahaya dunia luar. Angin malam berdesir pelan melalui celah-celah papan, membawa aroma basah hutan yang menusuk. Suara jangkrik terdengar lirih, namun entah mengapa bukannya menenangkan, malah membuat dada terasa sesak. Di tengah ruangan, para pemuda masih duduk bersila dengan ikatan tali di tangan dan kakinya. Eddie merasakan matanya semakin berat, tapi ia memaksa tetap terjaga. Di sisi lain, entah bagaimana, Sentot malah tertidur pulas. Kepalanya miring, mulutnya sedikit terbuka, sesekali mendengkur pendek. Rusdi menatapnya dengan heran. Ini anak bisa-bisanya tidur di situasi begini. Eddie hanya geleng-geleng. "Dasar Sentot." Dalam tidurnya, Sentot terseret masuk ke sebuah mimpi. Ia berada di hutan berkabut sendirian. Ketika tiba-tiba terdengar suara berat seperti langkah sesuatu yang besar. Dari balik kabut muncul sosok hitam tinggi dengan wajah samar. Matanya merah menyala. Sentot menggeram. "Waduh, berani-beraninya nyamperin aku." Ia mencoba memanggil kekuatan siluman ular yang pernah ia ceritakan ke teman-temannya. Tangannya mulai gemetar. Namun tiba-tiba ada semacam beban tak kasat mata yang menekan seluruh tubuhnya. "Loh, kok nggak bisa buat keluar jurusnya? Wah, kekuatanku hilang," katanya panik. Sosok itu bergerak cepat, dan sebelum Sentot sempat menghindar, cakar panjangnya sudah menembus dadanya. Sentot terperanjat bangun, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Gelap pekat menyambutnya, namun perlahan matanya mulai menyesuaikan, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Hampir semua pemuda di ruangan itu duduk tegak tapi tak bergerak sama sekali. Mata mereka terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Nafas tersengal pelan, seakan raga mereka ada di sini, tapi jiwa mereka entah kemana. Hanya Eddie dan Rusdi yang terlihat normal. Begitu melihat Sentot terbangun, Eddie langsung berbisik cepat. "Todd, kita harus pergi dari sini." Rusdi mengangguk, matanya penuh kegelisahan. Ia berdiri dan mencoba mendobrak pintu utama. Pintu hanya bergeming, seolah terikat dari luar dengan kekuatan yang bukan sekedar rantai besi. Eddie memutar pandangan, dan di sudut ruangan ia melihat ke arah atap. Ada celah antara dinding dan genteng, cukup besar untuk dilewati seseorang jika memanjat sedikit. "Mas Rusdi, itu, kita bisa keluar lewat sana." Rusdi memandang ke arah celah itu, namun wajahnya diliputi keraguan. Tapi mereka gimana?" Ia menoleh ke para pemuda yang duduk dengan pandangan kosong. Suara hatinya berat meninggalkan mereka. Tapi bagaimana caranya membawa orang-orang yang bahkan tidak sadar akan keberadaan mereka sendiri? Tak sempat berdebat, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari salah satu pintu kecil di sisi aula. Lalu disusul pintu lainnya. Gedoran itu suaranya semakin keras, disertai dentingan kayu retak. Dan kemudian dari balik salah satu pintu terdengar suara wanita tua melantunkan tembang Jawa dengan nada sendu namun mengerikan, membuat bulu kuduk mereka merinding. "Todd, kita harus keluar sekarang," seru Eddie dengan nada setengah panik.
Mereka bertiga bergegas ke sudut ruangan. Edi memanjat tumpukan kotak kayu yang mencapai celah atap. Sentot membantu mendorong Rusdi dari bawah. Nafas mereka memburu, tangan dan kaki terasa berat. Sementara suara tembang itu semakin jelas, seolah wanita itu sudah berada tepat di balik pintu aula. Begitu Rusdi berhasil naik, ia menarik Edi. Sentot dengan sedikit susah payah mendorong tubuhnya sendiri ke atas genteng. Baru saja kakinya terangkat, terdengar suara pintu aula besar terbuka lebar dan nyanyian itu berhenti. Namun dari bawah mereka mendengar langkah pelan yang entah kenapa justru terdengar lebih mencekam daripada teriakan apapun. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga merangkak di atas genteng lapuk itu, berusaha menemukan sisi yang bisa mereka turuni sebelum apapun yang ada di bawah muncul ke atap. Begitu sampai di atas genteng, Edi tak membuang waktu. Ia melirik ke sekeliling mencari sisi yang paling aman untuk turun. "Ayo Tot, sini!" bisiknya sambil merangkak cepat ke sisi kanan bangunan. Gentang itu berderit pelan ke setiap pijakan. Di bawah mereka, suara langkah itu masih terdengar. Pelan, pasti, dan membuat jantung mereka berpacu. Sentot yang biasanya cerewet, kali ini diam saja. Hanya sesekali mendesis kesal karena kakinya tersangkut. "Aduh, siapa sih yang bikin rumah tinggi-tinggi begini?" gumamnya pelan. Edi lebih dulu berhasil mencapai pinggiran genteng, lalu meloncat ke tanah yang dipenuhi dedaunan kering, berusaha meredam suara jatuhnya. Sentot menyusul, mendarat agak keras, sehingga daun kering berderak membuat Edi sempat melotot. "Tot, pelan dikit." Kini tinggal Rusdi di atas. Ia merangkak cepat, tapi saat hendak turun, matanya entah kenapa tertarik pada salah satu pintu kecil di ruangan tengah yang kini terbuka lebar. Di sana, di tengah kegelapan, berdiri sosok yang jelas bukan manusia. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Wajahnya setengah tertutup rambut, dan dari sela-selanya tampak gigi-gigi hitam yang menyeringai. Rusdi membeku. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, dan dari balik rambutnya, dua mata putih pucat menatap langsung ke arahnya. Meski jarak mereka puluhan meter dan terhalang gelap, tidak ada keraguan, tatapan itu menusuk sampai ke tulang. Nafas Rusdi tercekat. Ia tak mau tahu lebih banyak, dan tanpa berpikir panjang, ia memutar badan dan menjatuhkan diri keluar bangunan, mendarat agak kasar di tanah. "Kenapa lama banget Mas Rusdi?" bisik Edi yang sudah siap lari. "Jangan tanya, ayo lari," jawab Rusdi cepat, suaranya nyaris pecah. Mereka bertiga langsung berlari menembus hutan. Ranting-ranting kecil mencambuk wajah. Tanah licin membuat langkah mereka terhuyung, tapi tidak ada yang mau berhenti. Malam itu pekatnya bukan main. Mata hanya bisa melihat sejauh bayangan sendiri. Di belakang, entah nyata atau hanya ilusi, terdengar suara langkah berat bercampur gesekan kain panjang di atas tanah. Suara itu tak cepat tapi konstan, seolah apapun yang ada di sana tak perlu terburu-buru untuk mengejar mereka. Sentot berusaha untuk menenangkan diri. "Tenang Sentot man, kamu adalah pahlawan gaib." Tapi suaranya bergetar. Edi dan Rusdi tak menanggapi. Mereka fokus mencari jalan keluar. Tapi hutan ini terasa seperti labirin. Setiap arah yang mereka ambil seakan hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Sosok pepohonan besar dan akar menjuntai yang tidak asing lagi. Sementara itu, langit di atas atap gelap tanpa bintang, dan udara di sekitar semakin dingin, seperti suhu yang turun drastis hanya di area hutan ini. Belum sempat Rusdi benar-benar jauh, dari dalam bangunan itu terdengar suara teriakan panjang. Bukan teriakan biasa, melainkan jeritan yang bercampur rasa sakit dan ketakutan. Jeritan itu bergema di dalam ruangan besar itu, memantul hingga keluar dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rusdi spontan berhenti bergerak. Matanya kembali menoleh ke belakang. Tubuhnya membeku seperti terhipnotis oleh suara itu. "Mas Rusdi, ayo cepat!"
desis Edi, namun Rusdi tak bergeming. Tanpa pikir panjang, Sentot memanjat lalu mendorong tubuh Rusdi dari belakang hingga terjungkal. "Jangan liatin!" Tubuh Rusdi terjungkal keluar dan mendarat agak keras di tanah. Rasa sakit di lututnya tak seberapa dibanding dorongan adrenalin yang kini memerintah tubuhnya untuk lari. Mereka bertiga segera menembus hutan. Dahan dan ranting yang rimbun membuat pandangan terbatas. Suara malam yang biasanya dipenuhi jangkrik dan burung malam kini sepi aneh, seolah suara penghuni hutan menghindar dari sesuatu. Setelah beberapa menit berlari tanpa arah, nafas mereka terengah, kaki mulai terasa berat, dan di tengah-tengah kepanikan itu, dari kejauhan tampak cahaya bergerak, api obor yang menari-nari di antara pepohonan. Sentot yang paling depan langsung menghentikan langkahnya, dan tanpa pikir panjang melambai sambil berteriak kecil, "Hoi, tolong!" Tapi sebelum suaranya lepas penuh, tangan Rusdi menutup mulut Sentot rapat-rapat. "Jangan, shh," bisiknya. Tatapannya tegas penuh peringatan. Ketiganya segera berjongkok di balik semak-semak lebat. Nafas mereka tertahan. Cahaya obor itu semakin dekat. Perlahan, sosok-sosok yang membawanya mulai terlihat. Di depan, seorang pria berusia sekitar 40-an melangkah dengan tenang. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan rapi. Kainnya tampak tebal dan mahal. Di lehernya tergantung kalung emas besar berbentuk simbol yang tidak mereka kenali. Wajahnya pucat, matanya tajam seperti orang yang terbiasa memerintah. Di belakangnya, dua lelaki berpenampilan seperti pendekar berjalan beriringan. Mereka mengenakan pakaian tradisional sederhana, tapi tatapan mereka tajam dan tangan mereka tak pernah jauh dari gagang golok yang terselip di pinggangnya. Namun, yang paling membuat mereka mual adalah barisan yang menyusul di belakang. Di sana, ada sosok-sosok manusia yang tubuhnya tak sempurna. Ada yang pincang, ada yang lehernya terkulai aneh seperti patah. Ada yang matanya kosong melotot. Kulit mereka pucat kebiruan, seperti mayat yang baru diangkat dari tanah basah. Beberapa bahkan terlihat masih meneteskan air dan lumpur. Langkah mereka pelan tapi teratur, seperti dikendalikan. Tidak ada suara selain derap kaki dan gesekan kain. Sentot ingin bicara, tapi Rusdi menatapnya tajam, menggeleng pelan. Edi hanya bisa menatap pemandangan itu dengan perasaan dingin merayap di tulang belakang. Barisan itu lewat di depan mereka, hanya berjarak beberapa meter. Bau anyir bercampur tanah basah menyeruak, membuat Sentot meringis. Salah satu dari manusia itu menoleh sebentar, seolah mencium sesuatu, namun kemudian kembali berjalan mengikuti rombongannya. Mereka bertiga tak berani bergerak sampai suara langkah itu benar-benar menghilang ke dalam kegelapan hutan. Edi menelan ludah, lalu berbisik nyaris tanpa suara, "Kita harus keluar dari sini, sekarang." Begitu suara langkah rombongan itu mulai meredup di kegelapan, Sentot justru berdiri tegak sambil menepuk dada. "Sentot men harus menyelidiki mau kemana mereka," ucapnya penuh gaya seperti pahlawan laga, meski bajunya kusut dan penuh dedaunan. Tanpa menunggu persetujuan, dia langsung melesat di antara pepohonan. Gerakannya lincah meski tanah licin dan akar pohon berterbaran. Edi dan Rusdi saling pandang sebentar, lalu menghela nafas pasrah. "Kalau kita nggak ikut, dia pasti celaka," gumam Edi. Rusdi hanya mengangguk, lalu mereka berdua bergegas mengejar. Mereka menjaga jarak, mengikuti kilau obor dari kejauhan. Cahaya itu berayun, kadang menghilang di balik pepohonan, kadang muncul lagi. Nafas mereka semakin berat, tapi rasa ingin tahu bercampur waspada membuat langkah tetap maju. Udara di hutan semakin lembab, daun-daun basah menempel di wajah. Suara burung malam kini sama sekali tak terdengar. Hanya ada desir angin yang lewat seperti bisikan-bisikan samar. Hingga akhirnya mereka melihat jelas. Rombongan itu berhenti tepat di depan sebuah bangunan besar yang sudah sangat mereka kenal. Bangunan yang tadi mereka tinggalkan. Bangunan
yang pintunya terkunci rapat dan menyimpan suara-suara aneh. Bangunan di mana pemuda-pemuda itu diculik dan ditaruh di dalamnya. Sentot otomatis berhenti di balik semak, matanya menyipit. Hah? Ternyata balik ke sini? Pasti ada yang mereka sembunyikan, katanya pelan, masih dengan nada penasaran. Rusdi yang matanya tak lepas dari bangunan itu merasakan sesuatu yang tak beres. Tot, kalau mereka balik ke situ, berarti kita juga harus jauh-jauh dari sini. Tidak lucu kan kalau ketahuan, bisiknya tegas. Tapi Sentot malah nyengir. Kalau begitu, kita mengendap-endap saja, lihat dari dekat. Edi menggeleng. Kamu itu sadar apa enggak sih? Tadi kita hampir... Ucapan Edi terpotong saat dari arah bangunan terdengar suara pintu besar berderit. Para pendekar itu membuka jalan untuk sang bangsawan masuk, diikuti barisan mayat hidup yang bergerak tanpa suara. Seketika, lampu obor di luar padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Rusdi langsung menarik lengan Edi dan Sentot. Sekarang atau enggak sama sekali, kita harus menjauh sebelum mereka keluar lagi. Nada suaranya tegas, hampir seperti perintah. Sentot meski masih penasaran, akhirnya menurut. Mereka bertiga bergerak mundur, menjauhi bangunan itu perlahan-lahan. Lalu mulai berlari, begitu yakin sudah cukup jauh. Namun semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, hutan itu seperti tak berujung. Pohon-pohon tinggi dengan batang berlumut membuat setiap arah terlihat sama. Suara mereka sendiri terdengar aneh, seolah dipantulkan kembali dari berbagai arah. Edi mulai kesal. Ini hutan atau labirin sih? Rusdi menjawab sambil terengah. Pokoknya kita terus jalan, jangan berhenti. Yang penting menjauh dari sini. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tabuhan gamelan yang lirih, bercampur dengan suara tembang Jawa. Irama itu menembus hening malam, membawa rasa dingin yang merayap ke sumsum tulang. Sentot otomatis memperlambat langkah. Itu suara... Jangan dengerin, potong Rusdi cepat. Fokus saja lihat tanah di depanmu, jangan menengok kemana-mana. Mereka pun terus berjalan, meski irama itu terasa semakin dekat. Namun, tidak lama kemudian, langkah mereka berhenti. Di depan mereka, kini ada sesosok pria berdiri dan tangannya menunjuk ke suatu arah. Tapi yang membuat mereka ngeri, mata dan mulut sosok itu dijahit benang hitam. Mukanya dipermak levis. Baiklah, itu dia teman-teman, episode kali ini kita akan lanjutkan cerita Sentot dan Edi untuk menguak sebuah misteri yang terjadi pada masa lalu bersama dengan seseorang yang mereka kenal bernama Rusdi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen ya, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari.
pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari.